Yatim di dalam syariat adalah seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya. Yatim dalam pandangan syariat disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang laki-laki berbuat segala maksiat sehingga penduduk kampung benci kepada laki-laki itu. Singkat cerita, laki-laki itu meninggal. Tidak ada orang yang mau mengurus jenazah laki-laki ini. Tidak mau menyolatinya, memandikannya dan sebagainya. Fardhu kifayah, tidak mau ada orang yang melaksanakan. Kemudian singkat ceritanya, istrinya membiayai, mengongkoskan kepada orang, dia panggil orang untuk menyolati, mengurus jenazah suaminya, dia bayar. Tidak ada yang mau. Begitu kesalahan yang dibuat di masa hidup di dunia. Tiba-tiba datang seorang ahli ibadah turun dari gunung untuk mengurus jenazah laki-laki ini, sehingga berita itu tersebar di dalam kampung. Ada seorang ulama ahli ibadah turun ke kampung mengurusi jenazah laki-laki ini yang enggan diurus oleh masyarakat. Tersebar berita itu. Singkat ceritanya, masyarakat bertanya kepada seorang ulama ini, kenapa engkau mau turun dari tempat ibadahmu menyolati dan mengurus jenazah ini? Sebelum pertanyaan itu tertuju kepada seorang ahli ibadah ini bertanya kepada istrinya, apa kesalahan suamimu dan apa kebaikan yang pernah dia lakukan? Kata istrinya, kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami saya cuman sholat, itu pun kalau dia sadar dari mabuknya. Yang lain tidak ada. Kata ulama ini ahli ibadah, coba kamu teliti, ingat-ingat kembali, ibadah apa lagi, kebaikan apa lagi yang dia lakukan. Suami saya ini setiap datang anak yatim ke rumah kami, dia selalu memberi makan dan dia sayang kepada anak yatim tersebut. Maka dengan kasih sayang seorang laki-laki ahli maksiat ini, kasih sayang kepada anak yatim itu cuma amalannya. Di saat meninggalnya, sebelum meninggal, malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kesalahanku sangat banyak. Amalanku cuma sayang kepada anak yatim, yang mana anak yatim itu statusnya pernah dirasakan oleh kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosaku karena aku sayang kepada anak yatim. Di saat laki-laki ini meninggal, tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Dalam mimpi ulama ahli ibadah yang turun dari bukit tadi mengurus jenazah ini, dalam mimpi ada orang yang memerintahkan kepada ahli ibadah ini, engkau turun besok ke kampung bahwa di sana ada laki-laki, jenazahnya tidak ada yang mau mengurus. Ternyata Allah memuliakan laki-laki yang ahli maksiat, yang sayang kepada anak yatim. Allah memuliakan laki-laki ini dengan Allah mengampuni dosanya.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sayang kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Yatim dalam pandangan syariat adalah anak yang kehilangan bapaknya. Disebutkan oleh ulama tasawuf, yatim dalam pandangan tarekah adalah orang yang kehilangan guru, orang yang tidak ada guru mursyid yang kamil mukamil yang dapat membimbing ruhaniyahnya, bagaimana hatinya teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Abu Arwah wa Adam Abu Bashar." Aku bapak segala ruh, sedangkan Nabi Adam bapak segala manusia. Maka kita memiliki dua bapak. Tubuh kita bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Tubuh kembali kepada tanah. Ruh kita memiliki bapak. Bapak ruh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhlah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi sekarang nabi dan rasul, tetapi ada para wali Allah mursyid yang kamil mukamil. Inilah pengganti Rasulullah yang membimbing ruhaniyah kita, yang membimbing kalbu kita, bagaimana hati kita di dalam solat atau di luar solat dapat selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatim dalam pandangan hakikat adalah orang yang tidak ada ilmu tentang mengenal Allah dan orang yang tidak ada adab. Maka yatim secara makna syar'i, anak yatim seorang anak yang umurnya masih sebelum balik ditinggal oleh orang tuanya. Yatim dalam pandangan secara umum kita yang sudah tua-tua. Seberapa lama kehilangan Allah di dalam batin kita, disebutkan kita adalah seorang yatim. Maka di dalam kehidupan kita, baik secara fisik kita memiliki harta atau tidak, kita senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kalian itu, kata Allah, kalian yang namanya manusia selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak yang disebutkan anak kita yatim, dan bagi anak-anak kami kita status yatim, jangan pernah kita merasa rendah, jangan pernah kita putus asa. Sangat banyak ulama yang tumbuh besar daripada yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur berapa ditinggal oleh bapaknya? Siapa nama ayah Rasulullah? Siapa? Abdullah. Mulai daripada dalam kandungan Rasulullah telah wafat ayahnya, tetapi Rasulullah menjadi tokoh, menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia, menjadi kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya Allah. Itu berawal daripada yatim, dididik oleh seorang ibu. Imam Asy-Syafi'i wafat ayahnya di umur 2 tahun. Kita beribadah fikih menurut Imam Asy-Syafi'i.
Seorang ibulah yang menentukan kesuksesan anaknya. Sangat sedikit di kalangan bapak-bapak. Imam Asy-Syafi'i umur 2 tahun Bu meninggal suaminya, tetapi anaknya menjadi tokoh yang besar dalam Islam yang dapat mengembangkan Islam seluruh dunia. 50% lebih kurang umat di dunia bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kalian menuntut ilmu. Jangan jadikan anak alat untuk pemasukan duit. Maaf Bu, banyak saya lihat di jalan-jalan di Batam. Kalau di Aceh saya tidak lihat, di Malaysia enggak ada. Di Batam khususnya saya melihat ada seorang ibu memperalatkan anaknya untuk mencari sedekah-sedekah. Prinsip seorang ibu bagaimana mendidik anak agar tumbuh dia di dalam ilmu, imannya kuat agar masa depannya nanti tidak goyah. Seorang anak kalau imannya kuat, tanamkan ke dalam diri anak, nak, bahwa engkau beragama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau mesti yakin rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Haddad Bu, Imam Al-Haddad ditinggalkan oleh orang tuanya umur 4 tahun, matanya mengalami penyakit buta sehingga tidak bisa melihat. Tetapi seorang yang namanya ibu, orang tua Imam Al-Haddad, tidak berputus asa karena tidak didampingi oleh suaminya, karena dia berpegang dan berharap kepada Allah, mendidik anaknya sehingga Imam Al-Haddad menjadi ulama besar. Banyak ulama-ulama yang tumbuh dari kecil mereka yatim Bu. Maka yatimnya seorang anak bukan Allah benci kepada kita, tetapi kadang-kadang Allah menginginkan kita betul-betul mendidik anak kita, menanamkan ilmu dan keimanan agar dia dapat beribadah dengan baik, dia berpegang dengan Allah bukan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada waktu 5 menit lagi Ibu. Laisal yatim alladhi qad mata waliduhu, balil yatim yatimul ilmu wal adab. Yatim bukan hanya sekedar orang tuanya, bapaknya kehilangan, tetapi yatim yang sebenarnya adalah orang yang kehilangan ilmu dan kehilangan adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, lebih-lebih ini bulan Muharram, mari kita menambahkan rasa rahmatan, cinta dan kasih sayang kita kepada anak yatim dalam pandangan syariat, dan terus kita mencari guru untuk membimbing ruhaniah kita. Kita akan kembali kepada Allah, cari guru yang dapat menunjuki jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh kedua tadi, di Masjid Baitul Syakur 1 tahun 2 kali santunan anak yatim. Alhamdulillah, itu menandakan ibu-ibu bahwa
kepengurusan Masjid Baitul Syakur masih memperdulikan anak yatim dan menandakan kejujuran kepengurusan masjid. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina ya'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, meninggal bapaknya meninggalkan harta, harta itu dimakan oleh ibunya secara zalim atau dimakan oleh saudara-saudaranya, baik pamannya ataupun bibinya, tanpa ada izin daripada anak yatim. Pada hakikatnya orang yang memakan harta anak yatim, dia sedang menelan api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, bagi orang tua yang memiliki anak yatim, jangan putus semangat untuk mendidik anak-anak ibu-ibu, karena anak-anak kita ini yang sekarang, yang insya Allah kalau benar didikan kita, dia akan tumbuh orang yang nantinya mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami sangat bersenang hati, berbangga hati pada hari ini. Kami dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Baitul Syakur, karena mengingat waktu nantinya kita akan mengadakan santunan anak yatim. Maka bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ambil ruang dan kesempatan. Bagi adik-adik, nanti ketika orang tua kita minta peci kita, songkok kita dibuka untuk diusap tangannya di kepala, jangan menolak. Jangan menolak, karena itu wujudnya kasih sayang orang tua kita yang hadir pada hari ini kepada kita semua. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Karena mengingat waktu, ada hal yang perlu kita laksanakan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kalau itu ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu yang salah, itu datangnya daripada dua lain saya pribadi. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami, Pak Ustaz Haji Dr. Junaidi Akbar. Semoga terus kami di Kota Batam diarahkan dan dibimbing oleh beliau. Beliau juga termasuk guru dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf di Kota Batam ataupun Kepulauan Riau. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.